Halo, Assalamualaikum sahabat hobi jalan dan jajan. Gimana kabarnya hari ini? Hari ini hari Minggu tanggal 14 Juni 2026. Aku bersama tetanggaku berencana untuk pergi ke pantai. Saat ini kami sedang berada di stasiun Pondok Ranji untuk naik kereta komuter lain menuju Rangkas Bitung. Tarifnya murah banget, cuman Rp7.000 aja dan pembayarannya menggunakan kartu e-money. Untuk naik kereta komuter lain ini bisa beli dadakan, dan lama perjalanan dari stasiun Pondok Ranji ke Rangkas Bitung kurang lebih 2 jam. Saat sampai di stasiun Rangkas Bitung, kami langsung menuju ke atas ke loket pembelian tiket. Karena untuk menuju ke stasiun Merak, itu kita harus naik jurusan Rangkas Bitung Merak. Dan tiketnya itu bisa diakses di KAI Akses, atau bisa juga langsung dibeli di sini. Dan karena ini pertama kalinya kita naik KRL menuju Merak, jadi kami nggak tahu prosedurnya itu kayak gimana. Dan kami kehabisan tiket. Mungkin karena harga tiketnya tuh murah, cuma Rp3.000 per orang, makanya harus dipesan H-1. Sambil nanya-nanya abis ini kita naik apa, kita sarapan dulu, karena kebetulan banget dari tadi tuh kita belum sarapan. Jadi pas sampai di stasiun Rangkas Bitung, kita langsung gelar bekal kita. Habis sarapan aku langsung tanya security, katanya kita harus naik angkot ke stasiun Mandala. Dan tarifnya itu Rp20.000 untuk bertiga orang. Kurang lebih naik angkot ini tuh selama 15 menit, terus kita sampai di stasiun Mandala. Kita langsung diantar ke poolnya bis Damri. Katanya tuh alternatif ke Merak, selain naik kereta, kalau kita kehabisan tiket kereta atau ketinggalan kereta, itu naik bis Damri. Tapi selain bis Damri, juga bisa sih naik bis Prima Jasa. Cuman aku nggak tahu poolnya di mana. Cuman emang bener-bener sih kalau nggak kepepet banget, terpaksa banget tuh naik ini karena nggak enak banget. Bisnya tuh katanya ada AC, tapi ternyata tuh AC nggak berasa sama sekali, jadi panas banget. Udah gitu waiting listnya itu hampir 2 jam deh kalau nggak salah. Jadi dia tuh nunggu penuh atau minimal 15 atau 20 penumpang dia baru bisa jalan. Tarif bis Damri dari stasiun Mandala ke stasiun Merak itu harganya Rp50.000 per orang. Dan lama perjalanannya kurang lebih 2 jam. Dari stasiun Merak ini kita masih harus berjalan kaki menuju pelabuhan terdekat untuk nyebrang pulau. Pelabuhan untuk penyeberangan terdekat dari stasiun Merak itu namanya Pelabuhan Jeti. Untuk bisa nyebrang ke pulau, kita harus beli tiket kapal PP-nya di sini. Untuk nyebrang ke Pulau Merak kecil dikenakan tarif Rp15.000. Dan untuk nyebrang ke Pulau Merak besar dikenakan biaya Rp25.000. Tapi karena kita mau camping, jadi tiket kapalnya tuh harganya berbeda. Rp30.000 per orang, plus registrasi camping Rp30.000 per orang. Karena ini weekend, jadi suasananya ramai banget. Untuk kapal antar jemput kami itu banyak, jadi nggak perlu rebutan. Tapi cukup didengerin aja dia tujuannya itu ke Pulau Merak Besar atau Pulau Merak Kecil. Terima kasih. Nanti dibalikin buat besok. Enggak kak, kita pegang. Oh Nanti gitu. ke pos saja isi data kehadiran. Pas pulang juga konfirmasi dulu ke pos. Oh gitu. Kumpulin. Sama Mela. Ada lagi yang belum? Apa udah? Yuk, sabar. Tapi handphonenya awas ya. Sabar nih. Belakang ya, belakang ya. Hah? Sini aja Pak, sini Pak.
Camping. Iya. Camping registrasinya beda kak. Kalau camping registrasinya beda. Registrasinya Tetap juga. di sini, teman. Tapi beda registrasinya. Oh gitu. Tadi berapa orang? 3 ya? 3. Dibilang Di lagi. refund aja. Bukan refund, ditambah aja kak kalau camping. Oh gitu, ya udah. Iya. Apa mau? Oke, ini camping. Naik. Lama perjalanan di atas kapal ini cuma sekitar 10 menit aja. Dan alhamdulillah cuaca hari ini cerah. Ombaknya ini nggak terlalu besar, jadi aman lah di perut, nggak bergejolak gitu. Kami sampai di Pulau Merak Besar itu sekitar jam 12-an. Sesampainya di Pulau Merak Besar, kami diharuskan untuk registrasi dulu. Di sini kami menuliskan nama dan juga kami dari mana asalnya. Mana konfirmasi perwakilannya aja. Tulis nama, jumlah orang, kemudian nama pangkalan, oke? Enggak, kita mau bawa tenda. Ada disewain nggak? Ada sewa. Ya udah kita sewain. Boleh, saya lihat. Udah registrasi di darat? Boleh lihat dulu. Setelah registrasi di depan, kami masih harus registrasi di satu tempat lagi, yaitu registrasi camping. Untuk ngecas dan ke toilet. Jadi kakaknya nggak perlu bayar, tinggal tunjukin ini aksesnya. Di sini bisa, di sana bisa. Ya. Nah, kalau ke kamar mandi, tinggal tunjukin ini. Cuman kakaknya dapat berapa ini? 2. Cuman nggak bisa langsung 3 pergantian. Oke. Keperluannya apa aja mau disewa? Karena kami cuma bertiga, jadi kami memutuskan untuk sewa tenda kecil aja yang muat 3 orang. Harga sewanya 150.000 per tenda. Terus kita juga sewa alas tikar, harganya Rp20.000. Setelah tenda kami dibersihkan, kami langsung meletakkan barang-barang kami di dalam tenda. Kemudian kami langsung ganti baju dan bersiap menuju ke pantai. Ini tanya sebelah kiri. Kamu tanya dong, snorkelingnya berapa ya? Ya maksudnya ya apa? Ayam goreng.
Apa? Kalau snorkeling berapa ya kak? Kalau snorkeling satu orang 100 kak. Satu orang itu udah Ikut dokumentasi sama peralatannya. udah. Oh, terus kalau itu banana boat? Banana boat satu orang 35, minimal 4 orang, maksimal 6 orang. Oh gitu. Ntar sampai jam berapa kak? Kita tutup sampai jam 5 kak. Jam 5. Oh ya. Udah. Hai, kita ketemu monyet guys. Hai hai. Temannya Ara. Temannya Yaya. Si kalau mana lah? Jangan deket-deket nggak kasih makanan. Ih, banyak banget monyetnya. Nulitin. Betul bu. Hai. Hai. Ini ada lagi deh. Sini deh kan. Ada monyet deh. Kelihatan nih deh. Tuh ada monyet tuh, lihat. Mana mas? Nih depan ada. Iya bener. Ih banyak mas. Itu ada yang jualan pisang. Gimana? Sini. Pemandangannya apa yang kene? Cari lah pemandangan mam. Pemandangan tuh laut sih loh. Ini landai. Dari mana ya? Dari mana ya? Yang nggak turun duduk. Pakai itu tuker. Sini kali mana turunnya? Bukan? Kalau mau duduk belah situ Mel, adem. Sebelah sini nih, adem. Itu ping-pingan tadi. Iya mbak-mbak pink kita. Panas. Sini Mel. Wah, ada banyak batu. Ini dong karang. Sini Mel. Kalian turun dah. Saya akan menunggu. Wow, jernih banget airnya. Depan nih. Hai guys. Ih, jernih banget, liatin kakinya. Sampai kelihatan banget. Ih, bagus banget. Ayo kita mencari udang. Ih, surut dong sampai sana aja no, masih bisa jalan no. Ya kan karang dia. Kak, sewa kano berapa? Iya, maksudnya berapa? Aku nginep soalnya besok. Berapa? 40.000. 150 sama drone. Kalau nggak pakai drone? 50.000 20 menit. Oh ya udah, berarti besok aja. Makasih ya kak.
Udah belum? Udah belum? Itu bisa kan ganti baju doang? Nanti doang bisa. Airnya ada. Lah belum kayak isi-isi juga. Sekarang nggak ada sama sekali ya? Belum. Belum diisi. Pada ditungguin ya kan? Nah, sekarang aku sedang berada di dalam kamar mandi atau toilet wanita. Begini keadaannya. Ada lubang angin kecil yang mengarah keluar. Kalau aku bilang ini dari luar pun mungkin kelihatan ya kalau orangnya tinggi. Tapi ya percaya aja deh. Untuk gayungnya kayaknya agak kurang bersih. Tapi kalau untuk WC-nya itu bersih banget. Sekarang ini sekitar pukul 16.30 atau setengah 5 sore dan ini pemandangan sorenya. Cuaca cerah, desiran ombak, dan banyak kapal feri lewat. Pokoknya indah banget deh. Kalau kita memang udah punya tenda dari rumah, kita bawa aja, jadi lebih hemat. Ini situasi pukul 17.30 seperti ini. Pengunjung harian sudah mulai pulang, jadi tinggal pengunjung camping. Ini ada beberapa gazebo yang kalau siang itu disewakan harganya Rp50.000 per hari. Tapi kalau malam ini gratis buat yang camping. Jadi kalau kamu nggak nyaman tidur di tenda, kamu bisa banget tidur di sini. Karena aku udah nyoba. Di sini juga sudah disediakan musola, dan kalau kamu nggak bawa alat sholat, di sini juga udah ada.
Nah, ini untuk tempat wudhunya, tepat di depan musolanya. Airnya ini asin banget loh. Nah, ini kantin atau food courtnya, bukanya itu sekitar jam 8 sampai dengan jam 4 sore. Ini kalau siang ini rame banget. Nah, kalau ini tempat registrasi untuk snorkeling atau kano atau banana boat, ini registrasinya di sini. Ini juga kalau siang rame banget dan ngantri. Nah, kalau sore kayak gini kan emang udah nggak ada pengunjung harian ya, jadi ya sepi banget nih, serasa pulau milik sendiri. Pulau Merak Besar ini kan memang lagi viral banget, jadi rame banget kalau siang hari buat foto-foto. Nah, itu di dermaga ada pengunjung harian yang menunggu jemputan untuk kloter terakhir. Ini toko souvenir kalau siang buka, terus di sebelahnya juga ada tukang es kelapa muda yang ada batoknya, jadi fresh banget. Dan ini jalan menuju pantai. Bener-bener sepi, sunyi, dan tenang banget. Kita tuh bener-bener dilempar di pulau ini. Karena kita juga nggak bawa perbekalan makanan banyak, jadi ya bener-bener kayak dibuang. Kalau kanan kiri kita kan memang udah prepare mereka mau camping. Kalau aku kan memang dadakan. Jadi cuma nunggu aja nanti ada jasa just tip keliling. Untuk yang camping di sini disediakan colokan untuk ngecharge, tapi aku nggak tahu ini kita bisa narik kabel di tenda atau enggak karena aku kemarin nggak nanya. Tapi kalau untuk ngecas ini juga ada waktunya sih, karena kan di pulau ini tuh emang nggak ada listrik ya. Jadi mereka tuh mengandalkan genset. Jadi sekiranya gensetnya dayanya sudah mau habis, ya kita nggak bisa ngecas dan lampu penerangan juga mati. Dan ini situasi pagi di Pulau Merak Besar. Syahdu banget kan? Kalau pagi airnya pasang, jadi pas banget nih kita bisa berenang.
Kemana? Aku di sini dulu. Mm-mm. Ya. Ya. Kamu nyari apa kan? Sini. Tuh. Ya itu Mbah Kasim, Mbah. Mam. Nah, ulang kita ke Mbah Ih, makan ayam dia. Mam. Sini. Nah. Tuh. Tuh. Nih. Oh, ada biangnya Pak. Iya. Ada apa? Ada ini takut sama dia. Dia takut sama orang tahu. Masa? Iya, dibilangin. Dia kan turunnya kalau nggak ada orang. Duh, dia nyamperin lagi. Ayo lu deh, udah nggak ada lagi. Udah nyamperin semua. Tuh kan dia bawa lari dia takut. Enggak usah dikira sama temen. Sekarang sudah pukul 8 pagi dan toko souvenirnya sudah buka. Di sini bukan hanya menjual tapi juga menyewakan. Untuk topinya cantik-cantik banget, untuk harga sewanya Rp10.000 aja, atau kalau mau beli harganya cuma Rp40.000. Tapi kemarin aku dapat diskon karena aku beli pas dia baru buka. Aku tawar dan dapat harga topinya tuh cuma Rp30.000 aja. Memang second sih karena bekas dipakai orang, tapi kondisinya masih bagus banget. Sekitar jam 9 pagi, pengunjung harian mulai datang. Aku bawa. Sebelum kita pulang, kita belanja oleh-oleh dulu. Di sini pilihannya tuh banyak banget. Ada jepitan lucu tuh, yang bunga-bunga itu harganya tuh cuma Rp5.000 aja. Berapa ini satu? Apa ya? Itu 5.000 sama ini. Oscar. Walaupun di sini kalau malam banyak banget nyamuk. Walaupun di sini kalau malam juga nggak ada tukang makanan. Tapi sumpah sih nggak nyesel banget udah datang ke sini. Karena indah banget pulaunya. Airnya jernih, hawanya sejuk, pemandangannya bagus banget. Yo, yang mau pulang. Emang kita mau mandi tapi kita nggak Pak, kartu merahnya balikinnya ke sono kan? Iya. Oh, ke sono. Balikin ke sana. Oh iya. Ini mah cuma apa partisipasi kesian aja. Wah. Banyak banget tuh ya. Mana libur ya bang, rame ya? Ya, kita taman merah lagi. Ini nggak ada bukti. Kalian mau ngantar kemarin berangkat.
Dan kita sudah sampai di Pangkalan Jeti. Alhamdulillah, kita seneng banget. Insya Allah next kita akan kembali lagi ke Pulau Merak Besar. Setelah turun dari kapal, kita harus laporan bahwa kita sudah check out camping. Terus kita kembaliin kartu toilet yang kemarin dipinjemin itu. Kita sengaja pulang pagi dan sekarang sekitar pukul 10 pagi. Soalnya kita belum sarapan. Di sana tuh hanya menjual mie-mian dan sedangkan kita tuh dari kemarin belum makan nasi. Kita sedang sarapan di depan Pangkalan Jeti. Aku pilih beli nasi uduk pakai telur belado, harganya 12.000. Sedangkan tetangga aku pilih makan bakso, harganya 15.000 per mangkok. Habis sarapan tadi kita langsung naik angkot merah menuju stasiun Merak. Harganya Rp5.000 per orang. Terus kita sekarang sedang berada di depan stasiun Merak untuk cari cemilan. Untuk tiket pulang dari Merak menuju Rangkas, kita sudah pesen 1 hari sebelumnya dengan harga Rp3.000 melalui aplikasi KAI Akses. Dan sekarang sudah jam 12.45 menit, keretanya sudah mau berangkat. Dan ini dalam kereta dengan harga tiket Rp3.000. Kita sudah bisa duduk manis di kursi empuk. Terus keretanya juga ber-AC, nyaman banget deh. Itu termakan nano. Dan setelah menempuh 2 jam perjalanan dari stasiun Merak menuju Rangkas Bitung, kami transit kereta lagi menuju stasiun Jurangmangu. Terima kasih ya sudah menonton video aku sampai selesai. Jangan bosan-bosan ya. Nantikan video jalan-jalan aku selanjutnya. Bye-bye.